Komitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat komik, teman-teman komik dimanapun berada, khususnya yang menyaksikan siaran podcast kita pada malam hari ini. Kembali aku Erik Mizwar selaku host yang juga akan memandu bincang-bincang nantinya dengan narasumber kita, seorang abang yang juga senior kita di komit atau komunitas musisi Dumai. Dan langsung saja aku akan memperkenalkan narasumber malam hari ini bernama Bang Supratman atau yang biasa kita panggil Bang Man. Selamat malam Bang Man. Malam. Ya. Dan sedikit aku menceritakan ke teman-teman bahwa Bang Man ini atau Man Botol yang lebih spesifik teman-teman musisi Kota Dumai menyebutnya adalah salah seorang pendiri dari komunitas musisi Dumai. Benar tidak Bang? Untuk setakat ini benar. Benar ya. Dan yang saya tahu kan komit ini berdiri sejak tahun 2008 pada tanggal 1 Januari. Mungkin apa awal latar belakang ketika Abang dan kawan-kawan lainnya sebagai pendiri dari komit itu mendirikan komit sendiri? Pada dasarnya ini berangkat dari keresahan musisi ya. Yang selama ini kita tahu itu setiap event-event besar selalu itu musisi Dumai itu menjadi band-band istilahnya itu band pembuka ini di belakang layar. Jadi dia bukan pure bintang tamu lokal gitu, tapi hanya sebatas pengisi band gitu. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi abang-abang kita, termasuk di saat itu juga saya ikut di situ gitu. Seperti Agus Budianto salah satunya juga, Atuk Robi dan rekan-rekan yang lain itu. Nah, ini yang menjadi kerancuan di dalam kita bermusik. Sementara wilayah-wilayah Dumai promosi memang mereka membawa promosi itu di wilayah kita. Toh kok kenapa anak tempatan tidak diberi tempat bermain seluas-luasnya? Ini menjadi permasalahan pada waktu itu. Berapa lama butuh proses saat itu dari mulai Abang dan kawan-kawan seperti yang Abang sebutkan tadi Bang, Agus Budianto, Atuk Robi berembuk hingga akhirnya berdirilah organisasi komit itu sendiri? Pada waktu itu kalau tak salah itu 2008 itu ada event besar yang dilakukan oleh rokok. Tak usahlah kita sebutkan rokoknya. Waktu itu dia mengundang Serius Band. Jadi ketika itu mendengar permasalahan rekan-rekan yang di bawah bahwa pengisi acara ini anak Dumai itu. Cuman tidak di dalam pentas ataupun tidak wilayah event besar gitu. Hanya sebatas pembuka seremoni saja. Nah, ini waktu itu terjadinya sangat instan. Ketika itu kita berdiskusi dengan IO-nya bahwa kasih anak tempatan itu tempat bermain seluas-luasnya. Waktu itu kalau tak salah di DOK. Jadi kegiatan itu dilakukan di DOK. Nah, pada saat itu IO mengizinkan anak Dumai itu tampil pada malam itu. Saya rasa itu puncaknya komit. Cuman waktu itu kita juga pernah mau mengadakan Dumai Tektonik yang kedua. Waktu itu juga kita lagi melobi salah satu brand rokok. Nah, karena kita waktu itu kalah di dalam persaingan, waktu itu kalau tidak salah saya yang dapat itu IO-nya dari Sumatera Barat waktu itu. Nah, melihat kejadian ini kok tiba-tiba kita tak dipanggil lagi itu karena kita kalah IO di sini. Terus dia mengesampingkan anak-anak tempatan. Nah, ini menjadi keresahan pada waktu itu. Saya rasa itu dia puncaknya. Dan itu tadi teman-teman, sebagai salah satu pendiri yang mendirikan komunitas musisi Dumai, khususnya kita yang saat ini di organisasi komit yang sudah jalan 15 tahun, khususnya juga untuk ketua dan di sistem pengurusan saat ini, kita sangat berterima kasih sekali kepada Bang Man dan juga Atuk Robi dan juga Bang Agus Budianto, karena mereka lah ada komit hingga saat ini walaupun sempat berjalan vakum dan akhirnya komit tumbuh kembali, hidup kembali di pengurusan teman kita, sahabat kita, Robi Alfiat Buwana atau Obi Oka, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bang Man maksudnya untuk saat itu dan hingga saat ini komit tetap berdiri ya Bang.
Dan kembali bercerita tentang musik nih. Abang berarti salah seorang atau mungkin personil dari band pada saat itu ya Bang ya? Iya, iya. Bisa ceritakan tidak band apa dan bagaimana saat itu pergerakan Abang dan teman-teman band? Waktu itu tuh bermain musik hanya sebatas iseng-iseng juga. Cuman yang menjadi apresiasi untuk musisi Dumai ini salah satu studio besar ya waktu itu bisa dibilang studio itu sangat besar dan sangat wah itu. Kalau tidak salah mendiangnya Pak Abnil yang berada di Cendrawasih. Dan beliau itu salah satu studio yang ada di Dumai yang menelurkan musisi-musisi Dumai yang lumayan alhamdulillah lah pada fasilitas yang dibilang serba kekurangan pada waktu itu kita mengatakan cukup gitu. Sampai-sampai mengambil stick itu harus manjat pohon dulu gitu untuk mendapatkan stick drum itu gitu. Memang fasilitas yang pada saat itu sangat minim termasuk seperti stick drum, pick gitar itu sangat minim yang beredar di Dumai ya. Dalam kapasitas fasilitas untuk musisi Dumai itu menjadi kekhawatiran pada saat itu. Cuman yang namanya musik waktu itu kita memilih kemana arahnya. Apakah ini hanya sebatas bermain musik atau semacam idealis di dalam bermain musik. Ada seperti kontradiksi di dalam bermain musik itu harus memilah. Nah terakhir itu kita memilih itu bandnya punk karena punk ini tidak tersistem ya dan bermain sesuka-suka hati saja. Terlepas dari itu juga mereka tidak dikontrol oleh salah satu lirik, cuman mereka diadopsi oleh sebuah lingkungan yang melahirkan lirik-lirik untuk bermain musik. Maka bekas itu lahir di situ dari merasa diri ini tertekan di dalam bermain musik, di situ permasalahan lingkungan ada, di situ munculnya bermain musik. Baik, luar biasa sekali teman-teman. Ketika kita mengingat pada masa yang lampau dan masa saat ini betapa susahnya mereka dalam hal mempersiapkan properti untuk mereka bermain band atau bermain musik, mulai dari yang seperti Bang Man tadi ceritakan, mereka membuat sendiri stick untuk buat gebuk drum, bahkan untuk pick gitar juga hingga saat ini itu menjadi sebuah pengalaman dan menjadi sejarah bagi mereka untuk diceritakan kembali ke adik-adiknya saat ini yang ada di komunitas musisi Dumai, sementara kita pada saat ini sudah sangat mudah mendapatkan berbagai macam properti bermain musik atau band seperti stick drum sudah tersedia, bahkan pick gitar juga. Dan kembali untuk Bang Mani, personil dari bekas band itu masih ada atau mungkin masih berkomunikasi hingga saat ini Bang? Kalau untuk personil alhamdulillah masih hidup ya, semuanya masih hidup dan masih juga saling berkomunikasi, cuman beda-beda gitu. Ada yang ya bisa dibilang lebih ke agamanya lebih kuat, sudah mulai meninggalkan sisi-sisi musisinya, cuman yang namanya jiwanya masih tetap gitu. Ya alhamdulillah pada saat ini kita juga sering berkomunikasi dan coba untuk berkolaborasi tentang bermain musik, kemana arah lagi gitu. Karena pada masa itu sudah cukup dan masa sekarang kemana kami harus membawa lagi. Karena kan kalau kita dengar istilah orang pintar itu, masa itu ada orangnya dan orangnya ada masanya. Nah itu yang menjadi pemikiran kita pada saat ini gitu. Baik, dan itu tadi sebuah prinsip yang Bang Man coba menyampaikan ke kita bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, dan itu sudah menjadi kewajaran dalam hidup ya Bang. Ada kerinduan tidak untuk saat ini Abang ingin kembali kepada masa yang lalu untuk teman-teman mungkin kembali bermusik untuk sekedar melepaskan kerinduan atau bagaimana? Kalau untuk kerinduan tuh pasti, sesekali juga kita coba juga kan, cuman kadang di satu sisi yang teman vokalis kita sibuk dengan usahanya, habis itu gitaris kita juga sibuk dengan dunia usahanya juga, dan saya juga saat ini alhamdulillah juga sudah masuk ke dunia politik, jadi agak kurang di situ. Cuman melihat perkembangan kawan-kawan musisi ini rasanya ingin juga gitu. Cuman ya ini tadi masalah waktu kan, kapasitas kita tidak lagi memungkinkan untuk di situ gitu.
Tapi tidak menutup kemungkinan satu ketika nanti abang ketika ada sesi ngejam lah misalnya abang masih ingin lah ya kan. Insya Allah kalau untuk itu pasti. Betul, walaupun mungkin Mudah-mudahan tidak lengkap tapi abang sendiri pun boleh lah iya, tampil kan. ya insya Allah ada waktunya kita juga coba juga untuk melepaskan kerinduan sekian tahun itu. Baik. Karena abang tahu nih sejak abang dan teman-teman pada masa lampau di tahun 2008 mendirikan Komit dan hingga saat ini di tahun 2023 Komit sudah menginjak usia 15 tahun dan kemarin sekitar tanggal 1 Januari bang kita mengadakan kegiatan di Kampung Kuliner di kawasan Bukit Gelanggang ulang tahun Komit yang ke-15 tahun di masa kepemimpinan Obi Oka ini kan. Abang tengok tak pada saat itu penampilan-penampilan anak-anak musik di Dumai itu? Kalau Mungkin untuk bisa tengok di YouTube atau apa kan bang saat itu kan? itu sering juga kalau untuk itu kita sering juga memperhatikan seperti Obi ini kan dari dulu dia juga ikut untuk di dalam memfasilitasi alat ya. Itu juga setiap malam minggu kita kadang ngejam di Bukit Gelanggang di Tugu itu walaupun sebatas sound gitar amplak kadang kita nyanyi-nyanyi di sana cukup besar kalau untuk Obi. Atas dasar kepemimpinan dia, Komit ini mudah-mudahan makin besar gitu. Kita juga berharapkan generasi itu adalah generasi penyumbang karya untuk negeri dia sendiri itu yang penting ya. Berarti abang cukup mengenal Obi Oka ini loh bang sejak dari masa lampau dan juga sampai sekarang dan cukup aktif juga untuk support alat-alat band saat itu bang ya? Iya. Kalau tidak salah Obi ini grupnya Resleting ya. Resleting juga Komit juga dulu pernah membawa Resleting ini sampai ke Pekanbaru. Kalau tak salah 2008 2009 kalau tidak salah ya. Iya. Cuman pada saat itu saya ndak ikut karena ada urusan keluarga yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Waktu itu orang tua kita juga lagi sakit yang sangat inilah, sangat kritis pada saat itu 2008. Berangkat dari studionya Jalan Melayu kalau tidak salah di situ dia awalnya Resleting berangkat itu. Alhamdulillah Resleting pada saat itu cukup membanggakan Dumai dan komunitas-komunitas Dumai pada saat itu. Saya rasa apresiasi lah untuk rekan-rekan musisi itu. Baik. Dan selain bermusik teman-teman informasi juga yang dapat aku sampaikan bahwa Bang Man kita ini aktif juga di bidang olahraga tarung derajat. Mungkin sedikit informasi nanti kita tanya nih tentang apa itu olahraga tarung derajat dan ke Bang Man langsung. Oke. Tak apa kan nanti abang sambil lihat kamera abang yang ini. Dan menurut Bang Man nih kan kami ini masih awam juga nih untuk olahraga bela diri yang kita tahu kan olahraga bela diri tarung derajat. Sedikit ceritakan Bang tarung derajat bagaimana Bang? Tarung derajat ini olahraga praktis dia. Jadi ndak terlalu kaku di dalam sebuah pertarungan karena dia diadopsi dari petarung jalanan kan. Cuman di sana ada seni dan saya ikut situ di akhir 2010 sampai 2011 dan sampai pada saat ini. Pelatihnya itu Erik Andoyo dari Jawa Barat. Kebetulan dia memang menetap di Dumai. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kita juga kemarin itu menyumbangkan 1 emas 5 perunggu waktu kejuaraan provinsi di Kuansing. Bulan 11 kalau tidak salah. Ya. Dan bagaimana untuk prestasi abang sendiri sebagai atlet lah khususnya mewakili Dumai atau mungkin mewakili provinsi di tingkat yang lebih tinggi? Dulu 2011 cuma ikut bela diri tarung derajat itu seleksi untuk Porprov yang dilakukan panitia pelaksananya waktu itu di Inhil 2010-2011 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah walaupun saya dapat juara 3 tapi itulah sumbangan bagi saya untuk Kota Dumai pada saat itu. Dan di sana juga ada Doni, ada Bandi dan rekan-rekan yang lain lah untuk membawa nama Dumai 2011 itu di Porprov. Cukup menarik sekali teman-teman. Bang Man kita ini selain aktif di musik juga memiliki kemampuan di bela diri tarung derajat yang seperti dia sampaikan tadi. Bahkan yang aku tahu juga Bang Man ini aktif di lembaga swadaya masyarakat yang juga mengurusi hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan yang seperti aku tanyakan ini nantinya Bang Man juga aktif di sebuah LSM yang bernama Malaya Research and Development.
sejak kapan Abang aktif di Malaya Research and Development ini sendiri, Bang? Malaya Research ini sudah jauh berdirinya, cuman karena masalah pendidikan rekan-rekan ada yang di Jawa, tapi sekarang alhamdulillah sudah ngumpul semua di Dumai, dan kita bergerak di bidang lingkungan dan tidak hanya sebatas lingkungan saja, mungkin masalah sosial, ekonomi dan budaya juga masuk di dalam Malaya Research itu. Dan baru-baru ini kita juga mengkaji masalah banjir karena ada tergerusnya sungai, bibir pantai, normalisasi dan juga perambahan hutan yang terjadi pada saat ini, kita juga eksis di situ. Alhamdulillah respon masyarakat juga membantu kan pada saat Malaya itu terjun ke lapangan itu, karena kita memang butuh asupan ataupun informasi yang didapat langsung dari masyarakat. Itu kunci daripada Malaya itu bisa besar sekarang. Dan Malaya Research and Development ini sendiri apakah juga menerima masukan yang saya tahu kan sebagai nama juga LSM sebagai corong bagi masyarakat untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Apa saja keresahan masyarakat khususnya di Kota Dumai yang Abang sudah tangani dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah? Kemarin di wilayah Sungai Sembilan perambahan hutan secara besar-besaran oleh oknum ya pada saat itu, dan mereka itu merambah hutan. Memang hutan itu adalah memang hutan murni. Jadi mereka itu membawa alat itu men-staking area itu untuk lahan perkebunan sawit. Itu menjadi permasalahan kan, karena kita tahu sawit itu tidak terlalu banyak untuk menampung curah hujan, karena hutan ini yang lebih penting pada saat ini. Dan itu juga mereka sepertinya perang dengan masyarakat. Ada masyarakat yang butuh kondisi hutan itu alami, dan ada sebagian orang mementingkan dari sisi ekonominya untuk pengusaha-pengusaha lokal ini. Itu yang menjadi permasalahan di Dumai ini. Termasuk perambahan hutan juga yang terjadi di Bukit Jen juga seperti itu, yang sudah ditetap oleh Gubernur Riau. Penetapan itu sudah memang sewajarnya itu. Ini yang menjadi polemik ketika kita berada di wilayah Dumai itu dia. Dan Malaya alhamdulillah respon terhadap itu dan coba mengadakan mediasi terhadap masyarakat dan pihak-pihak kelurahan, apa yang terjadi di wilayah-wilayah, sehingga mereka bisa menghabiskan hutan itu untuk ditanami sawit untuk kepentingan pengusaha itu. Itu yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pergerakan Malaya itu. Dan seiring berjalannya waktu, apakah Malaya Research and Foundation, seiring berjalannya waktu, apakah Malaya Research and Development ini sudah banyak memberikan kebaikan nih Bang untuk masyarakat Kota Dumai khususnya? Mungkin bisa diceritakan sepak terjang dan perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi bukti bahwa Malaya Research and Development ini berhasil membuat lingkungan Dumai lebih baik lagi, bagaimana? Kalau dibilang seperti itu tuh enggak juga ya. Yang namanya LSM ini kan bergerak itu sesuai dengan kapasitas dia, karena dia bukan pemegang sebuah kebijakan di dalam menetapkan wilayah ini boleh atau tidaknya. Ini menjadi permasalahan juga. Cuman sebatas ini kita tetap gerak. Alhamdulillah Malaya juga kemarin itu termasuk di dalam penyusunan secara ilmiah itu untuk dana bagi hasil. Malaya juga terjun ke situ. Memang pimpinan direkturnya juga langsung yang membuat kajian itu kan, dana bagi hasil itu terhadap Kota Dumai sebagai daerah industri. Dan alhamdulillah Dumai juga mendapat kan pembagian dana bagi hasil itu. Dan itu salah satu juga dari SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Malaya juga ikut membantu di dalam hal itu. Termasuk ya 1% ya memang yang saya tahu. Dan itu apresiasi juga yang sangat besar untuk
Kota Dumai yang bisa diberikan oleh Malaya. Baik, luar biasa sekali teman-teman. Di samping juga aktif di musik, aktif di bidang olahraga, khususnya olahraga seni bela diri, tarung derajat, Bang Man ini sendiri juga aktif di lembaga swadaya masyarakat yang bernama Malaya Research and Development, dan juga banyak memberikan kontribusi baik bagi Kota Dumai sebagai kontrol terhadap perkembangan dan perubahan sistem di pemerintahan Kota Dumai, khususnya untuk lingkungan yang mulai ada sedikit banyaknya berubah dalam hal pembangunan, tergerus oleh perubahan-perubahan ekosistemnya juga ikut rusak. Tapi juga Malaya Research and Development ini turut membantu menyeimbangkan pola kerja terhadap pengaturan lingkungan agar menjadi lebih baik. Dan selain di bidang LSM yang saya tahu nih, Bang Man juga salah satu tokoh ya yang saya tahu, ini off the record tapi tidak berarti teman-teman juga tidak boleh tahu. Bang Man ini juga aktif di sebuah organisasi politik ya yang saya tahu. Saya sering memantau Abang nih, sering melihat perbuatan-perbuatan baik Abang di sosial media seperti di Facebook. Abang aktif sekali memberikan pelayanan, juga memberikan hal-hal baik kepada masyarakat di lingkungan Kota Dumai, dan itu luar biasa sekali. Bisa Abang ceritakan tidak sejak kapan Abang mulai aktif di organisasi politik yang bernama Partai Golkar ini sendiri, Bang? Kalau untuk partai politik itu saya bergabung di Golkar, kalau boleh disebut Golkar itu 2000 masih baru juga, sekitar 2017 2018. Cuman kalau orang tua memang basicnya di sana tuh. Sebelumnya di AMPG itu saya di sayap AMPG waktu itu. Saya di Bawaslu. Waktu itu saya di Bawaslu, sempat resign dari Bawaslu, ingin berkecimpung di dunia politik dan mengundurkan diri dari kerja staf Bawaslu pada saat itu, dan bergabung, alhamdulillah dipercaya pula sebagai ketua MPG Kota Dumai. Saya berharap bahwa tidak ada kebencian pemuda ataupun generasi itu terhadap politik, karena sesungguhnya politik itu yang mengatur sebuah tatanan agar masuk di dalam sistem, karena sistem yang bisa memegang sebuah kebijakan. Itu yang pada dasarnya yang prinsip yang harus kita pegang itu. Dan alhamdulillah pada saat ini rekan-rekan juga banyak juga yang bergabung di MPG maupun di Golkarnya itu. Ya, berharap penuh kita terhadap generasi-generasi ini, paling tidak kita memberikan pemikiran bagaimana pemuda ini bisa bangkit walaupun hanya sebatas tulisan saja untuk berkarya itu. Ini kuncinya supaya kita tuh tidak terpuruk pemikiran kita tuh terhadap pemikiran-pemikiran yang sangat jauh ke bawah itu. Bukan berarti kita ke bawah itu bukan berarti kita itu anti terhadap politik, tidak itu. Tapi bagaimana kita menyusun di dalam sebuah tatanan masyarakat yang baik. Ini sebenarnya politik itu. Nah, Bang Man ini juga teman-teman sebagai ketua AMPG atau Angkatan Muda Pembaharuan Golkar, Bang. Partai Golkar. Maaf. Teman-teman, Bang Man ini juga menjadi seorang ketua dari sayap organisasi Partai Golkar yang bernama AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, yang bajunya loreng-loreng seperti tentara itu loh teman-teman. Dan sangat aktif sekali. Dia juga memberikan edukasi kepada anak-anak muda Kota Dumai, khususnya jajaran pengurus di AMPG Kota Dumai, dan track recordnya cukup baik dan memiliki nama yang juga cukup baik dan memberikan efek dan juga impact baik bagi Kota Dumai. Dan Bang Man ini sendiri berangkat dari keresahan seperti apa yang mungkin Abang bisa ceritakan kepada kita, bahwa sejak Abang terjun di dunia politik khususnya di sayap organisasi Golkar AMPG sejak Abang sebut tadi 2017, dan apa yang menjadi kerinduan Abang untuk membuat atau menjadikan Kota Dumai ini melalui Partai Golkar yang Abang sebutkan tadi? Kalau untuk itu, kalau kita sudah masuk ke situ, pasti kita ingin sebuah kekuasaan, karena kekuasaan ini yang bisa membuat sebuah kebijakan. Nah, pada dasarnya itu. Cuman kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ini yang menjadi permasalahan. Tergantung apakah kita selaku anak tempatan ataupun anak Dumai yang peduli terhadap Dumai, tidak terjun ke dunia politik terus meninggalkan Dumai, terus siapa yang menguasai Dumai itu? Betul. Ini permasalahan yang terjadi. Tapi generasi yang sebelumnya mereka tidak pernah melahirkan adik-adik kita untuk tampil. Betul. Nah, ini yang menjadi polemik kita untuk generasi milenial. Itu permasalahan yang menjadi pemikiran kita selama ini gitu. Saya berharap juga kepada generasi itu mau ambil andil, terserah warna apa saja. Betul. Gitu.
Yang jelas mereka ada inisiatif untuk membangun Dumai dan punya kebijakan-kebijakan yang penting untuk terhadap wilayah Kota Dumai, itu dia. Nah, itu tadi teman-teman, Bang Man ini juga sudah memberikan edukasi kepada adik-adik yang ada di dalam pengurusan AMPG juga secara umum di lingkungan sosialnya sendiri. Bang Man ini juga memberikan edukasi bahwa tentang bagaimana kita generasi muda untuk lebih peka dan peduli untuk juga ikut di politik, bahwa politik itu sebuah kegiatan yang menarik mungkin bagi Bang Man ya, sebuah kegiatan yang juga memberikan seni tersendiri bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat sosial. Hingga saat ini mungkin di AMPG ini sendiri, Bang, bagaimana pergerakan AMPG sebagai sayap dari organisasi Partai Golkar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Dumai khususnya di wilayah yang Abang pimpin ini? Kalau untuk AMPG ini kan dia sayap organisasi, dia diatur oleh peraturan organisasi Partai Golkar. Nah, setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh partai, AMPG ikut andil, terlepas daripada edukasi yang dilakukan daripada jajaran-jajaran AMPG itu sendiri. Nah, untuk saat ini kita juga coba memfasilitasi kawan-kawan yang hobi bermain futsal ataupun yang hobi bermain olahraga, juga kita fasilitasi hal-hal seperti itu. Dan tidak hanya futsal ya, dari seni dan budaya juga juga ikut di sana. Nah, itu tadi yang ingin aku tanyain kan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin kan teman-teman untuk di bidang musik juga bidang seni nanti juga diperhatikan oleh AMPG, Bang ya. Insya Allah itu dia. Itu tadi. Terus pesan-pesan Bang Man ya untuk generasi muda Kota Dumai agar lebih peka dan melek politik lah intinya, bagaimana ke depannya? Kalau untuk itu pemilih cerdas itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Saya rasa itu aja kuncinya. Nah, itu tadi teman-teman. Ketika kita jeli, maka pemimpin itu akan berkualitas untuk menentukan kemana arah Dumai itu. Ya, sebuah pesan menarik nih dari Bang Man bahwa pemilih cerdas akan menentukan pemimpin yang cerdas untuk Dumai. Pemimpin yang berkualitas. Ya. Maaf, pemilih cerdas nantinya juga akan menelurkan atau pemilih cerdas. Nah, itu tadi teman-teman, sebuah pesan menarik nih dari Bang Man selaku Ketua AMPG Kota Dumai atau Angkatan Muda Partai Golkar Kota Dumai. Dia memberikan sebuah pesan penting untuk teman-teman khususnya pemilih-pemilih muda, teman-teman pemilih-pemilih pemula maksud aku yang berada di Kota Dumai. Jangan merasa tidak penting, jangan merasa tidak terpanggil untuk kalian memberikan hak suara kalian nantinya di kontestasi pemilu tahun 2024. Maksud aku karena pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas nantinya di Kota Dumai. Jadi jangan merasa tidak perlu datang nantinya ke TPS memberikan hak suara kalian, karena satu suara kalian sangat menentukan Dumai menjadi kota yang lebih baik lagi. Bukan begitu, Bang Man? Iya. Dan Bang Man ini juga kan kita berharap nih teman-teman, bagaimana nantinya Kota Dumai ini dipenuhi oleh bakal calon atau calon-calon legislatif yang kita kenal baik dan sudah memiliki perbuatan atau mungkin track record pekerjaan atau juga memiliki hal-hal baik yang sudah dia buktikan kepada masyarakat, yang tidak hanya sekadar bukti lip service atau juga menjadi omongan kosong belaka yang nantinya teman-teman bisa lihat sendiri kan banyak yang hanya duduk diam. Tapi kita berharap nih Bang Man yang aku dengar juga akan menjadi salah satu bakal calon dan nanti akan menjadi calon legislatif dari Partai Golkar di tahun 2024. Bagaimana Bang Man untuk bisa lebih baik lagi ke depannya untuk mengajak teman-teman muda? Sebutkan juga dapil Abang dari mana ya, Bang? Boleh. Kalau saya mudah-mudahan nanti kalau dipilih oleh tim fungsionaris, kita kan ada tim fungsionaris untuk menjaring caleg ya, bakal calon legislatif itu di masing-masing dapil. Kebetulan saya juga mengajukan itu di dapil Dumai Timur Medang Kampai. Jadi di situ ada 10 kursi kan. Mudah-mudahan pada saat 2024 nanti rekan-rekan muda yang hak pilihnya sudah wajib memilih, manfaatkanlah peluang-peluang itu untuk memilih siapa yang menurut kalian yang berhak untuk duduk di kursi legislatif. Itu dia. Dan cermatilah apa yang pernah terjadi selama ini dan jangan terulang kembali untuk di 2024. Benar.